diarahkan untuk bisa cerdas secara emosi. Kalau anak-anak itu tidak cerdas secara emosi itu ya tidak mungkin dia mau belajar. Tapi kalau emosinya sudah cerdas, ya maka dorongan, motivasi, semangatnya untuk belajar itu melalui guru-guru BK. Kecerdasan emosi itu dipacu. Lalu berikutnya dipacu melalui kecerdasan spiritual, keagamannya. Pagi, alhamdulillah ibu berjalan ya. Dan ternyata ini semua membuahkan hasil 200 ya 70% itu, bayangkan. Tidak ada yang pernah diraih oleh sekolah lain itu yang bisa menembus perguruan tinggi sampai dengan 200 orang ya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi Pak Ridwan itu barangkali perlu dipikirkan seorang kepala dinas itu dari jurusan sejarah supaya sukses. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu, sedikit saja, biasanya seringkali kalau ketua komite itu dulu ya Bapak dan Ibu, ya alhamdulillah karena ketua komite ngomong, akhir-akhir ini bisa kita membebaskan beberapa tanah di belakang. Tapi sekarang nggak berani kita, karena kita dikejar sama ombudsman, dikejar sama cyber pungli. Maka itu sekarang kita dibatasi hanya membebani orang tua hanya SPP, yaitu 150, dan itu sama semuanya. Dan itu ada sudah ketentuan, tidak boleh lebih daripada itu. Dan uang SPP yang Bapak Ibu bayarkan itu lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan proses belajar mengajar, termasuk banyaknya guru kita, guru honor di sini ya, banyak. Nah jadi pembayaran itu dari uang kuliah. Kalau dulu enak ya, satu orang wali murid itu bisa kita narik berapapun saya sebut, misalnya 2,5 juta, siap katanya dulu. Kalau sekarang jangan macam-macam, nggak bisa. Maka dulu sering saya minta kepala aman undangkan saya kira-kira jam 11 lah, sehingga nanti pas saya ngomong itu pas muajan kan, pas muajan. Jadi pas saya ngomong minta sekian di masjid sudah ajan, sehingga setuju, semuanya dapat setuju gitu. Ya, saya minta 2,5 siap, dan sudah ajan. Nah itu strateginya, dan ternyata kepala aman ini luar biasa strateginya ya. Jadi strateginya dengan menggunakan jarah ini ya, dan saya dukung kalau itu semuanya itu membawa hasil bagi siswa kita. Jadi sekali lagi beliau itu berpikirnya tidak hanya output ya, tidak hanya berpikir bagaimana hasil dari siswa kita selesai kelas 12 selesai tamat sudah enggak. Dia tidak berpikir sampai ke sana, tetapi berpikir sampai dengan outcome-nya. Kemana anak saya ini akan besok melanjutkan sekolah? Di sini harus negeri dimainkanlah, diperankanlah kepada guru BP untuk bagaimana kemudian membimbing, mengarahkan anak-anak untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ya, kalau saya bilang prioritas itu guru. Kalau bisa itu siswa kita itu bisa masuk perguruan tinggi yang dikelola, dibina oleh pemerintah, karena itu jamin begitu selesai apa yang terjadi, kita dapat SK gitu. Nah itu guru BP-nya luar biasa, membimbing bagaimana memilih jurusan yang tepat, yang kira-kira berinfak kepada anak-anak kita ya, untuk kehidupannya nanti menjadi manusia yang mandiri. Barangkali itu yang ya. Lalu yang penting itu sekarang seperti katanya Pak Kepala itu, bagaimana kemudian kita sama-sama ya menjaga, mengontrol ya, mengawal pendidikan anak kita, supaya jangan kepala sekolah saja yang punya kemauan keras, tapi kalau Bapak dan Ibu tidak dukung, maka kemauan keras itu tidak akan pernah sukses. Keinginan, kemauan yang keras itu akan bisa berhasil, akan bisa sukses manakala kita bekerja sama antara guru, kepala sekolah dengan wali
wali murid barangkali itu. Ya, saya pikir mudah caranya. Jangan pernah ketika anak-anak kita pulang sekolah tanya aja apa yang dikasih tadi, atau misalnya gimana sehat tak? Anak-anak tuh ketika ditegur, ya, ditanya bagaimana pendidikannya itu bangga ya, daripada didiamkan terus gitu, ya. Nah, ini. Dan saya kadang-kadang juga kebetulan jadi pengurus masjid di sini, ya sering membantu mengontrol anak-anak kita, jadi apa namanya, yang kebetulan mondok-mondok ini, ya. Jadi kalau mau mondok ya kalau bisa di lingkungan sini gitu kan, sehingga dekat lokasi untuk sekolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali itu, dan saya mudah-mudahan sangat berharap. Oh ya, yang 105 itu enggak, yang 150 itu kan tidak ada yang menolak ya. Ada yang kira menolak itu. Los santran menolak. Nah, saya di samping itu juga, saya tadi ngomong pada Pak Kepala Sekolah, saya ini ada punya keinginan barangkali ada wali murid yang kelas 11 ini, kelas 10 ini nanti yang berkeinginan menjadi sukarelawan gitu. Karena dukungan pendanaan dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini dipikirkan sendiri oleh Pak Kepala ini dari posnya itu, ya sangat luar biasa. Itu dari pos itu rata-rata kalau tidak salah satu anak itu 1000 ya, 1000 gitu, 100, hah? Iya, itu selama satu periode ini. Ya, enggak semua kan gitu. Kadang-kadang kalau saya kan kebetulan saya ngelola TK itu siswanya 60, yang dikasih 30 ya Pak Rida ya. Untuk BOP-nya ini separuh ini. Nah, maka itu ini sekedar tawaran saya selaku ketua komite. Siapa tahu ada yang punya rezeki berkelebihan dan berkeinginan menjadi sukarelawan untuk membantu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ya silakan. Ya, barangkali nanti melalui kelas orang tua yang dikoordinir oleh wali murid itu bisa menyodorkan diri, tidak dipaksa gitu ya. Silakan, mungkin setiap bulannya ada punya uang 10.000 nih, saya bantu untuk kegiatan ekstrakurikuler dan seterusnya. Dan silakan kalau memang ada derajat dan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, ya seperti yang diceritakan tadi, tidak ada ruginya ini. Dan alhamdulillah berangkat ke Malang bawa pesilat sekian, juara umum, emasnya sekian, berangkat ke Mataram ikut paskibraka, heran sekolah-sekolah SMA Negeri 1 Mataram sudah di grup WA alumni SMA 1 juga. Ini kok SMA 1 Solo kalah sama luar biasa. Paskibrakanya juara umum ya, termasuk dantonnya, komandan peletonnya juara. Bagaimana mereka itu memimpin barisan luar biasa. Maka itu mari kita belajar dari orang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.